Hai Sobat Sonora, jumpa lagi di YouTube channel Sonora Bali Official dan masuk segmen Ruang Gizi Sobat Sonora. Pastinya ada topik yang kita bahas setiap segmennya. Dan kali ini kita akan membahas pentingnya sarapan pagi bagi kesehatan tubuh. Pastinya saya tidak sendiri Sobat Sonora. Saya sudah bersama narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Ada Ibu Nimade Yuni Gumala SKM MKes. Ini dari jurusan Gizi Poltekkes Denpasar. Halo Bu, apa kabar? Kabarnya baik, Sehat Putra. ya? Sehat. Oke, kita membahas pentingnya sarapan pagi bagi kesehatan tubuh. Karena kalau kita melihat di masyarakat masih banyak juga yang tidak aware dengan sarapan ini. Tapi sebenarnya sebelum kita bahas lebih lanjut nih Bu Yuni, pentingnya sarapan pagi. Ini sebenarnya sarapan ini seperti apa sih definisi sebenarnya? Terima kasih Adik Putra, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pentingnya sarapan untuk kesehatan tubuh. Sebagian besar orang melewatkan sarapan ya. Sedangkan kita tahu selama baru bangun tidur ya, selama kita tidur atau selama waktu kita tidur itu 6-8 jam, berarti perut kita kosong. Kalau tidak diisi, ibaratnya bahan bakar, berarti daya tahan tubuh kita menurun. Melemah ya. Aktivitas kita menurun. Sedangkan aktivitas kita sebagian besar orang ya, baik pelajar, siswa, mahasiswa, tenaga pebisnis maupun pekerja lain, kerjanya dari pagi sampai malam. Sedangkan tadi baru bangun, orang tidur itu 6-8 jam. Berarti kan perut kosong. Yeah. Sebaiknya untuk meningkatkan aktivitas tubuh harus diisi. Ibaratnya kita harus ngisi bahan bakar dulu. Oke, kalau kayak motor lah ya Bu ya. Betul, kalau nggak ada bensinnya gimana mau Mogok jalan? ya? Betul Oke. sekali. Oke, jadi sarapan ini memang penting banget ya buat kesehatan kita, terutama untuk mengawali hari ini karena dari kita tidur itu kan tidak mengkonsumsi apapun. Tapi kalau ngomongin sarapan, ini kan banyak juga yang masih bertanya-tanya nih Bu tentang jamnya nih yang ideal untuk kita sarapan di pagi hari itu jam berapa sih sebenarnya? Intinya idealnya itu sarapan itu sesegera mungkin saat baru bangun tidur. Oh, Segera mungkin saat baru bangun tidur. Air putih dulu. Air putih untuk menghancurkan atau menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh toksik. Segitu segera mengkonsumsi makanan yang seimbang, gizi seimbang. Kalau kita mengacu ke gizi seimbang, karena tidak cukup sarapan hanya, kadang-kadang orang karena merasa tidak ada waktu, terburu-buru makan hanya atau apa sarapan yang ada gitu ya? asal kenyang aja. Cukup teh atau kopi, pisang goreng, sudah cus, sudah kenyang. Itu belum cukup. Syaratnya harus gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini yang seperti apa Bu? Nah, gizi seimbang itu makanan bergizi itu berbagai beraneka ragam jenis bahan makanan. Pemilihannya mulai dari kita yang harus cerdik memilih bahan makanan. Karena kita punya pangan yang beraneka ragam mulai dari makanan pokok. Makanan pokoknya itu jenisnya banyak. Ada umbi-umbian, ada tepung-tepungan, ada biji-bijian. Kita yang mensiasati kalau makanan yang karbohidrat kompleks namanya itu banyak terdapat pada umbi-umbian. Itu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, terus untuk protein, jenis protein ada lauk hewani, ada lauk nabati. Hewaninya kita memilih sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kembali lagi ke selera Nusantara. Terus sayur, aneka ragam sayuran. Kan banyak sayurannya. Jangan monoton, oh saya tidak suka sayur. Jenis sayur yang mana? Banyak jenis ya. Bisa dipilih yang mana ya? Betul. Nah, terus buah-buahan juga. Oh saya nggak punya uang untuk ini. Di Bali kan sering punya. Jangan buah lokal itu. Jangan mengacu, oh orang gizi itu bicaranya yang mahal. Tidak perlu mahal, sesuai dengan musim buahnya. Sayur kita berlimpah sayurannya. Nah, kita mensiasati sekarang teknik kita mulai sesuai dengan ekonomi kita, memilih makanan. Umpamanya daging mahal, tidak harus daging.
ada ikan, ada telur. Itu sama proteinnya. Protein hewani namanya. Itu kita mampu mensiasati dan memilih. Selain memilih tadi, mengolahnya. Jangan hanya goreng, Kumis. Ah, Itu aja kan terus ya. monoton. Iya, iya. Karena enggak sempat, udah goreng aja. Harus menyiapkan waktu dan punya perencanaan. Kadang kita, sarapan ribet ini. Kita harus merencanakan besok saya mau makan apa. Direncanakan dari kemarinnya ya. Iya, malam karena mungkin ya. waktu mempersiapkan sarapan itu perlu waktu kan. Kita sudah, kalau hari ini saya mau makan ini yang instan jadinya tadi asal sabot. Ujung-ujungnya mie instan nanti pagi-pagi ya. Bukannya tidak bagus, tapi kalau keseringan itu kan menyebabkan. Oke, jadi ini penting banget perencanaan juga ya Bu ya untuk mempersiapkan sarapan besok. Dari sekarang mungkin udah dipikirin nih, besok mau sarapan apa, mau diolah seperti apa biar tidak bosen juga dengan olahan seperti itu. Nah, tadi kan ternyata sarapan ini gizi yang seimbang juga penting untuk kita konsumsi di sarapan. Nah, tadi udah dijelasin juga sarapan yang seimbang ini seperti apa. Tapi banyak juga kan bilang bahwa sarapan roti pun nggak apa-apa nih di pagi hari plus susu gitu misalnya. Tapi ada juga, kalau saya pribadi tanpa nasi pagi hari kayak sarapan belum merasa kenyang. sarapan. Itu gimana Bu kalau dari Ibu pandangannya? Ya, tadi kembali ke selera Nusantara ya. Roti itu sebagai karbohidrat. Kan baru karbohidrat aja. Kita perlu nutrisi yang lengkap. Ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin dan mineralnya. Belum cukup roti itu. Ada susu baru proteinnya seratnya belum ada. Harus mengacu lengkap. Makanya perlu perencanaan. Saya mau makan apa? Harus punya referen. Bahan makanannya, jenis-jenisnya kita pilih yang mana sesuai dengan keuangan kita, teknik mengolahnya, dan punya referen resep. Itu tekniknya. Oke, jadi sebenarnya yang sehat itu tidak harus mahal ya Bu Tidak ya. harus Seperti mahal. tadi buah-buahan banyak juga kok buah lokal yang bisa kita dapetin dengan harga yang terjangkau tapi sehat juga gitu ya. Betul. Oke, nah apa akibatnya bagi seorang yang kan tadi bilang repot sarapannya buru-buru mau berangkat kerja. Apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita melewatkan yang namanya sarapan ini? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi ibaratnya kita sepeda motor ini. Kalau nggak ada bensin bisa jalan. Mogok. Ya, ibaratnya sarapan itu merupakan bahan bakar kita untuk beraktivitas. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan tubuh yang sehat kita bisa beraktivitas. Dampaknya kalau kita tidak sarapan, itu konsentrasi kita juga tidak fokus. Kita juga cepat stres. Jangankan jauh-jauh. Adik-adik kalau pas antre makanan, kita sedang lapar, emosi nggak? Emosian biasanya ya. Itu. Ya. Terus selain itu juga sebagai mengontrol berat badan. Sarapan itu, orang yang mau gemuk harus sarapan. Yang gemuk itu mau menurunkan berat badannya. Kenapa? Karena biar tidak balas dendam. Oh, tadi saya belum makan, berarti saya boleh makan. Siangnya porsinya gede nih. Karena untuk balas dendam yang tadi pagi belum makan. Oke. Tuh, kontrol untuk kontrol berat badan. Kalau tidak sarapan, berat badannya tidak terkontrol, menjadikan obesitas. Obesitas dampaknya banyak sekali. Kemana-mana ya. Termasuk penyakit namanya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu bisa jantung, bisa hipertensi karena gemuk. Gitu dampaknya. Jadi boleh dikatakan orang menyepelekan sarapan, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa buat Betul kesehatan sekali. kita gitu ya Bu Ian ya. Oke, ini yang terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan buat sahabat Sonora mengenai sarapan? Mungkin yang sudah terbiasa sarapan agar tetap dipertahankan, yang belum mulai terketuk nih, wah ini kayaknya perlu sarapan. Apa yang ingin disampaikan buat sahabat Sonora? Baiklah, untuk yang belum biasa melakukan sarapan, semua kita perlu latihan. Kita biasakan apa yang kita konsumsi sebaiknya. Kita harus makan nih pagi. Makanya usahakan yang lengkap. Kalau di Bali kan banyak ada bubur tepung itu. Ya. Sudah lengkap, ada karbohidratnya, ada sayurnya, tambahin kalau ada telurnya gitu. Sudah lengkap. Kita yang melatih diri kita. Kita yang memotivasi, yang paling tahu kebutuhan tubuh kita sendiri. Kita yang memotivasi diri, saya harus latihan
untuk sarapan. Saya penting ini sarapan, utamakan jangan mendadak dangdut ya. Misalnya saya besok pagi mau sarapan tapi tidak ada prepare ini. Makanya dari sorenya sudah siap. Besok pagi saya mau sarapan apa? Kan tidak mungkin monoton itu aja. Iya, benar-benar. Itu kalau yang sederhana saja tadi ada pertanyaan yang bagus sekali. Buah sama pisang boleh nggak? Boleh, tapi kan belum lengkap ke menu seimbangnya. Baru dari buahnya saja. Sayurnya belum, karbohidratnya belum, proteinnya belum. Intinya harus lengkap ke gizi seimbangnya. Oke, itu yang terpenting harus lengkap gizi seimbangnya nih sahabat Sonora, karena memulai hari itu sangat penting berpengaruh untuk ke sampai sorenya nanti gitu ya Bu Betul. Yuni ya. Oke, terima kasih Bu Yuni sudah berbagi di hari ini, dan tentunya sahabat Sonora sampai di sini dulu obrolan kita tentang pentingnya sarapan pagi bagi kesehatan tubuh. Jadi buat Anda yang mungkin terbiasa selama ini melewatkan sarapan, mulai besok pagi jangan lupa sarapan yang seimbang ya sahabat Sonora, gizinya yang terpenting nih. Dan tidak hanya sekedar sarapan saja, tapi harus memperhatikan juga apa yang Anda konsumsi di pagi hari. Dan sampai sini dulu Ruang Gizi nemenin sahabat Sonora. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.